Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 11 September 2024, yaitu hari trading ke-163. Kemarin kita tidak ada After Market Close karena Timnas Day ya, jadi Bapak Ibu hasilnya imbang kita ya, lawan Australia. Lumayan lah ya, kalau lihat kelasnya memang layak lah gitu ya. Permainan juga nggak jelek-jelek amat kemarin kita. Oke, hari ini ada alertnya BRPT dan HMSP. Kita lihat trading snapshotnya Bapak Ibu. Kita ditutupnya tipis aja. Kalau kita lihat berita regional, nonton Bloomberg, beritanya pemilu di Amerika sama inflasi lah. Karena itu saja, sambil menunggu data dari Amerika lagi, kita tutup 0,01 tipis saja dengan total value-nya, turnover-nya ini dari data dari RTI 11,15 triliun, 11,14 triliun ya Bapak Ibu. Yang catatan lainnya adalah tetap ada net buy 84,1. Di mana net buy ini kalau kita lihat mix dia asingnya besar beli di Bank Mandiri dan BBCA gantian 300 miliar dan 200 miliaran di Bank Mandiri dan BBCA, lalu di BRIS-nya ada 103, yang lainnya tidak signifikan. Sementara net sell-nya besarnya di Bank BRI 451 miliar asingnya exit-nya. Jadi ini dia heterogen Bapak Ibu, ada yang keluar, ada yang masuk di perbankan. Teknologi jadi penopangnya, properti dan finansial. Mari kita lihat ya, itu dia trading snapshotnya. Kita lihat ini alertnya Bapak Ibu terkirim secara sekuensial. Ada jam 10 terkirim di BRPT, baru jam setengah 12 dikirim HMSP. Jadi bisa saja dia paginya dikirim BRPT ya jam 10, karena memang jam 10 baru dibuka mesin learning ini. Dia masih menggunakan data 1 jam sebagai komparasi. 1 jam pertama juga datanya di bagian nama juga big data ya Bapak Ibu. Jadi harus ada datanya dulu. Setelah 1 jam dianggap stabil, itu digunakan juga selain data-data sebelumnya. Nah, setelah di alert bisa saja jam 10 alert, jam 3 sore atau setengah 4 dia di supply-nya masuknya diguyur, bisa saja. Jadi memang harus kita analisa kembali di after market close. Oke. Nah, dia terkirim secara sekuensial menggunakan API Telegram. Ini Telegram botnya Bapak Ibu ada di deskripsi video juga. Bapak Ibu bisa nanti akses juga Telegram botnya. Nanti sama-sama kita belajar dan melakukan analisa. Walaupun ini hasilnya big data analysis ya, deep learning, tetap kita harus analisa. Lalu ada Telegram channelnya, silahkan join Bapak Ibu. Ada juga di deskripsi video. Sosial media juga ada, silahkan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Jadi Bapak Ibu, bagi yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dulu. Semoga nyalakan juga loncengnya. Semoga nanti ilmunya bermanfaat ya. Oke, kita bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Lalu tidak boleh request analisa saham apapun ya Bapak Ibu, dengan cara apapun. Jadi ada yang caranya macam-macamnya Bapak Ibu. Ya video ini untuk edukasi. Jadi nanti saya akan sharing bagaimana caranya untuk menganalisa saham yang alert ataupun saham yang lainnya ya. Caranya sama, step by step-nya sama, urutannya sama. Jadi Bapak Ibu bisa dengarkan cara analisanya, request chart-nya gimana, per chart-nya itu analisa seperti apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti cocok ya, karena analisanya di video ini kita menggunakan pendekatan namanya volume, price, analisis ya. Nah, jadi kita lihat price, lihat volume, jadi simple saja. Gimana sih analisis ya. Jadi volume price analysis. Kita lihat price, lihat volume, price, discount everything, volume validate. Jadi itu simple saja dengan berbagai macam chart yang tersedia. Namun begitu, jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, capital kita berbeda, entry sahamnya kita berbeda, baru maximum pen level kita berbeda, psikologi trading kita berbeda, tapi Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Lagi-lagi saya sampaikan, jangan pernah percaya dengan orang lain, ya, apapun. Jangan pernah percaya, jadikan saja analisa orang lain, termasuk analisa saya sebagai second opinion. Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Analisa sendiri, ya, opinion. Jadi Bapak Ibu belajar, lihat analisanya, cara analisanya, tapi jangan digunakan, ulang analisanya, lakukan sendiri,
practice make perfect. Nanti mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu membaca market. Oke, itu saja disclaimer-nya Tayor, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Satu lagi catatan penting yang saya saya sampaikan, jangan pernah trading tanpa trading plan. Sekali lagi, Bapak Ibu, kalau trading wajib punya trading plan dan wajib menggunakan money management. Kalau Bapak Ibu kurang paham, belum ada ilmunya, belajar gitu. Banyak buku-buku atau video-video yang menjelaskan tentang trading plan, sehingga Bapak Ibu tidak gambling lah ya. Oke, itu saja. Nah, ini informasi workshop. Sebenarnya saya baru konfirmasi ruangan saja ya Bapak Ibu, karena kalau nggak di booking cepat-cepat susah cari ruangannya. Ini ruangannya murah, meriah. Kita lakukan workshop di sini dari batch pertama. Sekarang udah mau masuk angkatan 34 dan 35. Silakan Bapak Ibu yang berminat untuk belajar trading as a business untuk level pemula dan intermediate bisa hari Sabtu tanggal 12 Oktober dan 26 hari Sabtu juga tanggal 26. One day. Jadi kita di kelas nanti akan praktek bagaimana membuat trading plan, bagaimana kita menghitung money management, semua teorinya dijelaskan. Sama-sama kita nanti praktek ya. Jadi karena kita praktek di kelas, tidak ada online workshop ya. Jadi karena online workshop susah juga nanti. Bagaimana cara prakteknya kita di kelas bersama-sama. Kalau ada pertanyaan, ini aja one day aja kadang-kadang waktunya nggak cukup ya. Sampai habis maghrib kita masih terus diskusi. Oke, untuk batch 34 kita masih ada. Kita satu kelas ini semi private Bapak Ibu, hanya 6 orang. Silakan Bapak Ibu yang mau mendaftar nanti silakan hubungi. Saya kasih linknya juga untuk kontaknya di deskripsi video. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah berada di Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Saya untuk melakukan analisa menggunakan Telegram desktop yang ini ya. Jadi saya mengetik di sini. Bapak Ibu juga bisa download dulu pakai Windows atau pakai Telegram web atau pakai handphonenya, handsetnya ya, asal terinstall aplikasi Telegram. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik help. Di sini ada perintahnya help ya, Bapak Ibu. Help di sini ada perintahnya, nanti kita akan lakukan ya, sebagian besar, tentu tidak semua karena waktunya terbatas. Ada VPA untuk volume price, PIF, ya juga di sini misalnya kita lihat Speedo, lalu ada dominansi ratio, lalu ada misalnya screening saham nanti kita lakukan, chartnya weekly. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini chartnya hanya saya sediakan daily, weekly dan monthly ya. Untuk chart 5 menit, 10 menit saya nggak sediakan karena bebannya berat ke servernya. Jadi nanti kalau itu saya sediakan, mesin learningnya nggak jalan pula. Oke ya, untuk rotasi saham nanti kita dari sektor 1 sampai 11. Nanti kalau Bapak Ibu gunakan, diusahakan mengerti ya untuk perintahnya apa saja artinya. Misalnya Bapak Ibu ketik tutorial ini dipelajarin saja, tonton saja karena ilmu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pengen belajar apa itu volume price analysis, di sini ada tutorialnya. Misalnya nanti kita cerita tentang fear and greed speedometer, di sini ada tutorialnya. Volume price di sini ada tutorialnya, atau rotasi saham, daily star rotation atau weekly, di sini ada tutorialnya. Jadi tonton dulu, nanti kalau nggak paham pula nih misalnya PVP tentang supply and demand ada tutorialnya di sini ya. Untuk membuat trading plan, misalnya Bapak Ibu mau belajar membuat trading plan, tutorialnya juga ada di sini untuk real case-nya. Oke, kita akan mulai melakukan after market close analysis. Apa yang kita lakukan pertama di dalam after market close analysis adalah kita cek alert dari machine learning-nya. Alert. Nah, ini dia akan memberikan informasi untuk 7 hari kalender ya Bapak Ibu. Dia mulai tanggal 5 kita punya alert Bevin dan sebagainya sampai tanggal 10 kemarin kita ada banyak ini tapi tidak ada after market close kayak MAPI, MAPA sepertinya potensialnya bagus. Tapi karena Timnas Day Bapak Ibu bisa lakukan sendiri analisanya, tidak ada videonya. Saya juga setelah itu saya kemarin nonton Timnas saya bikinlah analisa sendiri. Nah, makanya Bapak Ibu ini akses Telegram botnya supaya bisa melakukan analisa. Karena saya kalau ada Timnas main itu tidak buat videonya. Oke, kita ada BRPT dan HMSP. Nah, ini kan apakah langsung kita beli? Ya tidak, kita harus analisa sendiri. Biasanya kalau siang-siang saya bikin analisa singkat 3-4 chart aja. Kalau udah sore malam baru saya buat analisanya. Oke. Kita mulai BRPT dan HMSP ya. Nanti kita pilih salah satu saja untuk analisa lengkapnya, sisanya analisa singkat. Setelah kita lihat alertnya, hari ini ada 2, kita cek dengan Rekom. Nah, ini Rekom adalah screening saham menggunakan end of day data. Artinya,
Kalau dia sudah keluar di tanggal 11 bulan 9 ya, tanggal 11 bulan 9 sudah saya ubah, tanggal 11 bulan 9 2024. Kalau dia sudah keluar end of day-nya, maka dia tidak berubah lagi karena end of day data. Kalau tadi alertnya jam 10, dia bisa berubah. Kita lihat BRIS bullish sign ya, tidak ada alert. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lakukan analisa di saham BRIS. Kalau yang sudah punya, Bapak Ibu bisa naikkan stop loss kalau sudah punya. Kalau beli nanti silakan analisa apakah layak untuk baru beli di sini atau enggak. Best day weakness, era ini indikasi strength ya Bapak Ibu, dia juga mungkin bagus. Mahani saham apa nih Mahani? Mapa sign of weakness, kemarin ada alertnya Metsi, end of bearishness, ini bottoming mungkin Metsi ya. Pani bullish sign. Nah, ini Pani kapan alertnya kemarin? Pani dia tanggal 9 ya, sudah ada alert nih. Tapi sekarang nggak ada lagi, mungkin sudah ketinggian. Oke, lalu ada BRPT lagi, alertnya di sini BRPT bullish sign ada, di BDT keluar lagi BRPT. NRG buy ya Bapak Ibu, MAPI juga buy. Avia ini cocok untuk buy on weakness itu, ditunggu karena dia belum ada wake of cyclusnya. BBYB ini saya dalam posisi berdoa dia turun. Jadi saya mencari diskon di BBYB. MTech bullish, lihat apa lagi ya. Sido mulai bagus nih, potensial reversal. Bagus tuh Bapak Ibu. Saratoga kemarin turun, sekarang potensial reversal. VKTR bearish ya. Nah, ini Rocket Jet, BBCA, BBTN lagi bagus, BRIS juga bagus, Cimorai, Doit kemarin alertnya ada kok nggak salah. Doit nggak ada ya Bapak Ibu. Lalu PWS sell ya, ini jual sell, hati-hati. Kalau Golden Cross BRPT ya bagus dia. Dead Cross PTPP dan Silo koreksi dalam. Upper Doncian BBTN ini the best time for buying ini BBTN ya. Nanti coba kita cek. Medco, Nickel, TPA dia bentuk lower low, bahaya ya. Oke, selain itu kita lihat SCR Vibum. Ada nggak saham-saham yang meledak volumenya? Tidak ada ya. Jadi untuk hari ini kalau saham meledak itu tidak harus selalu ada ya. Tapi kalau dia ada keluar alert, ada keluar di rekom, ada keluar di dagang volume itu mantap gitu biasanya. Tapi yang ini ada di alert, ada di rekom, mana BRPT, kita bahas BRPT ya Bapak Ibu. Nanti AHMSP juga menarik, kita analisanya singkat saja. Lalu kita lihat SCR Extreme. Ini kita mencari saham yang ekstrim. Kalau dia ada saham-saham yang kita kenal bagus, Extreme Fear, bisa kita. Oh, Jasa Marga nih. Jasa Marga nih. Kalau Extreme Fear artinya terlalu panik nih saham ini. Kita kalau mau buy on weakness saat di Extreme Fear, lihat dulu apakah ada demand zone nggak di weekly atau daily-nya. Pakai chart VBP misalnya gini ya. VBP Jasa Marga, JSMR. Kalau nggak kelihatan, jangan. Kayak Unilever tuh nggak kelihatan bottom-nya, demand zone-nya, jangan. VBP weekly JSMR. Kita lihat dulu. Ada nggak di weekly? Kalau nggak ada, kita lihat daily-nya. Oh, jauh ya. Oh, ini ada nih Bapak Ibu nih. Ini kalau mau bottoming, ini ada demand zone di sini. Tarik garis. Nah, tuh kena tuh. Weekly-nya sudah ini, kita lihat daily-nya. Jadi kayak gitu. Nanti kalau ada waktu VBP. Kalau ada waktu kita bikin analisa singkat lah ya nanti. Kita lihat kalau layak beli, ya, tenang saja. Lalu ya inilah yang kita kenalnya. Kalau ada BBCA, Bank BRI yang oke-oke gitu, Bank Mandiri, SMFIR, Bank BNI, ya itu bisa kita beli. Kalau yang aneh-aneh nggak usah lah. Adaro misalnya, saham-saham yang bagus lah gitu. Oke, sekarang kita akan cek setelah tadi SCR ekstrim untuk kita lihat SCR, kita screening saham W ekstrim. Nah, kita lihat weekly-nya. Di weekly ada Unilever. Nah, kayak gini nih kan, Unilever. Weekly-nya sudah Extreme Fear. Ya, berat kalau untuk kita buy on weakness, kita masih bisa turun terus. Oke. Sekarang kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini kita mencari saham-saham berada di zona panic untuk rotasi saham ya. Dia bergerak dari panic menuju hope. Nih, ada MR panic, dicek aja. Avia panic, ada nggak yang BRPT panic nih, nanti kita lihat ya, dia berada di habis panic terpilih hope mungkin ini kita cek nanti ya. Kita bahas BRPT atau Bapak Ibu mau screening SCR hope.
Nah, ini saham-sahamnya sudah naik, bergerak naik. Dari Hope kita berharap dia masuk ke grid kayak BTN nih. Ini kan tadi ada tuh di Rekom. Sekarang dia muncul di Hope, mungkin Hope akan ke grid gitulah kira-kira. Oke. Silahkan Bapak Ibu nanti screening lainnya untuk undervalue. Saya buat screening baru, tapi tunggu dulu. Mungkin nanti minggu ketiga atau akhir bulan baru saya buatkan tutorialnya. Takut juga kalau tutorialnya belum dibuat, nanti banyak pertanyaan, capek juga jawabnya. Maka saya buatkan dulu videonya, baru Bapak Ibu bisa gunakan. Nyambung nanti dia dengan beberapa chart. Oke, mari kita mulai analisa aftermarket close dengan menganalisa composite. Kenapa kita harus bahas composite? Karena itu adalah psikologi dari marketnya. Proxy, jadi kalau asing mau beli saham itu, dia lihat dulu composite-nya seperti apa. Sekarang kita akan cek dengan Speedo dulu. Nah, ini Bapak Ibu ikutin. Langkah pertama adalah ketik Speedo composite. Kalau di sini namanya composite ya, untuk IHSG namanya composite request chart-nya. Nah, untuk speedometer, Bapak Ibu bisa nonton nanti tutorialnya, dia menunjukkan arah grid. Artinya, demand-nya lebih besar daripada supply untuk tanggal 11 ya, tanggal 11. Terbalik ini. Sekarang kita cek dengan star C0. Yang kedua, untuk melihat composite, kita ketik star C0. 0 ini artinya bintangnya adalah indeks, bukan saham. Oke, pusat rotasinya adalah composite karena dia star C. Composite-nya melemah 0,01 ya, kalau nggak salah ya Bapak Ibu, minus aja dia. Dan kita relatif terhadap pergerakan composite, kita lihat ada Tekno menguat hari ini, non-cyclical juga menguat, basic masih melemah, energi masih melemah, kesehatan melemah. Infra menguat ya Bapak Ibu, infranya menguat. Industri melemah, finance-nya menguat, konsisten nih, 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut finance sudah menguat, properti juga menguat ya, relatif terhadap composite. Sekarang kita lihat VPA weekly composite. Kita sekarang mulai ke chart, price dan volume dengan mengetik VPA ya, volume price untuk composite. Oke. Untuk chart weekly, sekarang kan masih hari Rabu, jadi masih bisa pergerakan volumenya masih bisa naik. Kita bahas, dia tidak ada sinyal. Oke, baru volumenya di bawah rata-rata, spreadnya juga di bawah rata-rata. Kenapa? Kita masih hari Rabu, masih ada Kamis, Jumat. 2 hari lagi, mudah-mudahan dia bisa di atas rata-rata dan price-nya baru bisa close lah ya. Saat ini kita melihat dia masih bergerak ke atas. Biasanya begini, kita waspada di weekly-nya keluar stopping volume atau uptrust atau sebagainya. Tapi saat ini belum. Karena kita menunggu bagaimana pattern itu berjalannya. Ini adalah low, ini adalah high-nya, ini adalah high low, sekarang dia higher high. Nah, higher high tidak mungkin akan selamanya higher high. Pada saatnya dia akan koreksi juga. Jadi pintar-pintar kita, biasanya kalau all time high, dia akan koreksi mengejar resisten yang di break. Ini kita sebut dengan resisten, mudah-mudahan nanti become support ya. Ya, jebol-jebol dikit ke bawah dia mencari demand lah. Mungkin demand-nya di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat dengan VPP daily-nya. VPA daily, sekarang kita turun ke time frame lebih kecil, composite. Composite cuma perlu tahu itu saja. Perlu tahu pattern-nya, lalu volume price-nya untuk weekly, tapi belum valid ya karena masih hari. Cuman kita masuk ke daily. Kalau daily volume price-nya sudah valid. Oke, ini adalah sinyal chart daily, Bapak Ibu. Tanggal sudah benar. Kita lihat seperti tadi, ini adalah low-nya. Ya, kita ambil dari situ. Ini adalah high-nya. Ini adalah high low. Sekarang ini adalah higher high, ya, higher high. Jam 7767 ini adalah higher high. Sempat dia naik ke atas, lalu dia turun lagi. Ini sudah banyak nih sinyal-sinyalnya, Bapak Ibu. Sudah ada indikasi. Cuman dia karena misalnya ini ada uptrust. Besoknya dia tidak divalidasi oleh downtrust, ya. Maka dia tidak valid. Nah, ini kan dia bilang high volume down bar. Volumenya tinggi ya, dia rata-rata. Tapi high volume after up move, high indicator weakness. Jadi dia sempat diangkat. Ini indikasi weakness ya. Indikasi pro. Besok kalau ada candle merah, ya, candle merah. Ini waspada, udah saatnya kita mewaspadai dia akan pullback. Potensi pullback bisa sampai di sini tadi ya. Jadi agak dalam nih. Bapak Ibu yang strateginya trailing stop loss terus
bisa profit taking kalau besok candle merah, atau paling aman adalah stop lossnya di trailing ya, paling supaya psikologi tradingnya nggak kena. Nanti kalau kena, doa kita sama-sama IHSG-nya turun. Nah, nanti buyback di sini. Atau buybacknya di mana? Kita lihatlah, ini ada gap. Saya nggak mendoakan IHSG jelek ya, tapi memang fakta ini ada gap. Fakta. Lalu yang mana lagi gap? Di sini kalau nggak salah ada gap ya. Jadi kalau nggak salah ada gap. Ini ada gap kebetulan sama resisten, mungkin dia akan tes. Ya, dia akan tes 7.300-an. Dia pullback. Nah, saat kalau kita ada profit taking, kita bisa buyback lagi di bawah. Nah, ini karena sudah ada sinyal, dia butuh validasi. Ya, besok volumenya besar. Sinyalnya dia mengatakan after up move, high volume indicate weakness-nya. Jadi memang indikasi pelemahan ini. Di sini juga lihat dia sempat ramping up, ini sudah plateau, ini indikasi mau ramping down nih, terjadi distribusi. Oke, gitulah ya Bapak Ibu. Volumenya besar tapi don't move, up move ya. Don't move dia. Close-nya merah. Oke, sekarang kita lihat VBP composite. Nah, kalaupun dia turun, ya mohon maaf yang mungkin besok kalau ini seolah-olah saya mendoakan turun. Enggak, ini cara trading plan. Di manakah kita menunggu? Nah, pertama yang paling dominan adalah di sini. Kenapa? Ini secara data kita lihat bareng-bareng. Ini warna garisnya tebal ya ke arah sana. Volume by price-nya ini kita sebut dengan demand zone. Nah, nggak perlu pakai doa kalau memang faktanya secara teknikal kita akan melihat kalau dia pun turun dia akan pullback ke sini. Karena ini demand zone. Jadi kita nanti kalau sini udah kena stop loss, no hard feeling lah. Karena kita punya cash, doakan saja IHSG turun gitu. Di sini kita buy on weakness nih 7.300. Jadi ada gap. Paling mulai dari gap ini kita buy, tinggal belajar bagaimana cara mengukur money manajemennya. Nah, jadi sisakan 20-30% untuk jaga-jaga. Ini ada gap, dia akan turun lebih ekstrim. Mungkin 2025 ya. Karena kan kalau siklus 5 tahun nanti kita belajar di dalam kelas ini ya, siklus 5 tahun. Kalau tahun 2020 dia ada siklus pandemik turun, nah mungkin 2025 ya. Saya nggak tahu apa itu. Oke, begitu. Sekarang kita mulai pembahasan sahamnya. Kita lihat alert BRPT. Ini adalah contoh untuk menganalisa sahamnya secara lengkap. Bapak Ibu ketik aja, ikutin saja ya. Karena kalau belajar analisa saham itu, kalau dari YouTube ya, kita nggak bisa cuma nonton lalu seperti orang berenang lah ya. Belajar berenang itu nonton YouTube, setelah selesai nonton, berkali-kali nonton, mengatakan saya sudah bisa berenang dari nonton YouTube nggak bisa. Harus dipraktekkan, belajar renangnya harus di kolam berenang. Sama juga kayak ini. Bapak Ibu cuma nonton tapi nggak pernah melakukan analisa, ya susah. Bapak Ibu lakukan analisa, caranya diikutin step by stepnya. Pertama ketik alert, nama sahamnya ya. Dari sini kita tujuannya apa? Mencari fresh atau tidaknya ya. Kalau kita lihat di sini freshnya itu rata-rata setelah 1 bulan itu tidak ada alertnya. Kalau kita lihat di sini ya, freshnya itu alertnya konsisten ini. Nah, BRPT ini stylenya dia cocoknya untuk swing. Karena dia mainnya nge-swing ya, ada 15, 28, 10 ya. Setelah itu berapa 3 minggu baru ada alert lagi. Ini nge-swing ini Bapak Ibu ya. 28, 11 kita lihat. Jadi khusus BRPT ini kenapa dia agak istimewa? Karena kita tahu 70% itu dipegang oleh Prajogo Pangestu. Oke, kita cek setelah itu, setelah kita tahu ini fresh atau kira-kira dia konsisten terus ada alertnya sudah panjang. Kita cek dengan Speedo ya, Speedo BRPT. Bapak Ibu ketik aja Speedo, Twitternya Bapak Ibu nonton itu ada speedometer. Untuk daily dia mengatakan berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek weekly-nya W Speedo BRPT. Nah, weekly-nya bagaimana? Weekly-nya juga berada di zona green nih, bayang-bayangnya ya. Internetnya ini lama nih. Ya, berada di zona green artinya demand-nya lebih besar pada supply untuk chart weekly. Kita cek dengan Star BRPT. Lalu kita masuk ke rotasi saham. Pusat rotasi adalah composite untuk penutupan tanggal 11 September. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sektoralnya relatif terhadap composite yang melemah, dia edik basic ikut melemah. Berarti ini pelemahannya lebih dalam daripada composite ya.
Maksudnya fear-nya lebih kuat, maksudnya supply-nya lebih kuat ya. Sementara BRPT dia kemarin melemah. Hari ini dia relatif menguat signifikan hingga langsung berbalik arah nih. Berbalik arahnya langsung patah balik. Artinya kuat sekali momentumnya dan kebetulan kompositnya juga merah tipis ya. Akhirnya dia langsung berbalik. Mudah-mudahan dia bisa crossing. Ini kita sebut dengan kalau cross garis ini kita ambil batasan sebagai habis panik terbitlah hope. Sekarang memang sudah mengarah ke sana, tapi belum melewati zona ini. Di sini habis panik terbitlah hope, mudah-mudahan dia bisa masuk ke grid untuk daily-nya. Sekarang kita cek weekly, W star BRPT. Weekly-nya bagaimana? Weekly BRPT. Oh, weekly BRPT bergerak bagus. Weekly-nya mungkin masih bisa bergerak lagi. Kita nggak tahu sampai hari Jumat. Sekarang hari Rabu dia terjadi akselerasi jarak antar bintangnya dan mengarah langsung ke atas. Ini sudutnya tinggi, momentumnya juga tinggi. Relatif terhadap weekly-nya kompositnya. Jadi lihat nih sudutnya. Bapak Ibu nonton tutorialnya betapa pentingnya kita belajar kalau ngarah ke atas ini artinya resultantenya maksimum. Power price-nya kuat, momentumnya kuat. Ada di tutorialnya saya ceritakan ya, belajar dulu tutorialnya tentang weekly star rotation. Kita mulai dengan VPA monthly BRPT. Kita perlu tahu bagaimana sih pola volume struktur dari BRPT ini untuk chart monthly. Oh begini dia. Jadi ada dua pattern yang berbeda. Di sini dia mengikuti respect terhadap Wyckoff ya. Jadi seolah-olah dia mengikuti Wyckoff monthly, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up lagi. Ini adalah disebut dengan stepping stone ya. Di workshop sudah saya jelaskan namanya stepping stone. Dia naik ke atas. Nah, di sini mulai berubah siklusnya ya. Dalam 2 bulan dia turun ke bawah, baru volatilitasnya tinggi. Kalau kita tarik garis, patternnya satu begini ya. Nah, sampai dia break. Nah, ini kalau kita lihat patternnya begini. Ternyata dia break. Nah, patternnya berubah lagi nih. Ini ada pattern 1, ini pattern 1, ini pattern 2, ini pattern 3. Nah, begitulah kalau saham yang jelas-jelas ada supirnya ya. Kita lihat perbedaan volume. Kalau dia mau berubah pattern, dia suatu ada volume yang besar. Oke. Nah, ini pola sendiri. Kalau dia mau berubah dari pola yang ini, dia ada volume yang besar. Oke. Nah, gitulah ya ada weekly-nya. Nanti kita akan lihat lebih detail lah. Kalau lihat pembahasan monthly, nggak cukup lah waktunya nanti. Kita lihat VPA weekly BRPT. Yang pasti kita tahu di monthly-nya polanya seperti itu. Sekarang kita lihat weekly. Nah, weekly kita lihat ini tadi perubahan volume ya, perubahan pattern ya. Di sini dia membentuk pattern 1. Mengapa saya cocok untuk nge-swing? Lihat di polanya begini nih. Ya. Jadi cocok untuk nge-swing. Misalnya sekarang kita posisi ini, posisi kita swing kena 1460 kurang jual aja 50% dulu ya. Nanti kalau sudah dapat dia turun lagi balik ke bawah sekitar zona-zona ini kita buy on weakness nih, misalnya 1000 lah. Mulai 1000 kita buy on weakness lagi, nanti jual di 1500 sampai ke atas. Oke. Nah, untuk weekly-nya, candle-nya they move indicate strength, tapi catatannya adalah volumenya. Volumenya belum cukup, masih low. Karena apa? Kita masih hari Rabu, Kamis, Jumat. Masih ada tambahan 2 hari, mudah-mudahan dia bisa close di atas 900 juta lot ya. Tetapi indikasinya bagus. Dari mana? Lihat, ini namanya BDT kumulatif, akumulatif dan distribusi. Lihat, ini naik ke atas nih. Ini data ini nggak bohong nih Bapak Ibu ya. Saat dia bolak-balik ini kumulatif. Nanti mungkin dia naik ke atas, naik. Kita jual di sini 25% atau 50% bebas. Yang penting profit ya Bapak Ibu. Oke. Kan alertnya udah banyak ya. Dari bulan April nih. Alertnya mulai April keluar terus. Oke, sekarang kita lihat daily VPA BRPT. Gitu kita turun dari monthly, weekly. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau kita lihat dari April, di sini dia cucuk dulu ke bawah. Ini pertanda, ini ada alert ya. Jadi mulai April itu sudah mulai ada alert dia, baru dia polanya berubah untuk daily. Jadi alert, jual di 1400 sekian, turun lagi, beli di bawah 1000 atau di 1000-an. Naik lagi, turun lagi, beli di 1000-an, naik lagi. Ya mudah-mudahan bisa naik, nanti kita tunggu jual, naik tunggu lagi di 1000-an. Lihat volumenya, setiap dia mau ini volumenya besar, setiap mau naik volumenya besar, ini volumenya, ini volumenya besar nih, jadi bisa naik mungkin. Ya target kita yang inilah ya, 1450 ini jadi target dulu mudah-mudahan. Nanti jual di sini 50%, sisanya let profit run. Sinyalnya hari ini namanya authorized bullish sign. Jadi candle ini ada bulatan di tengah disebut dengan bullish sign. Volumenya sebenarnya meledak ini Bapak Ibu.
Ya, dia rata-rata air, boom. Jadi bagus lah ya Bapak Ibu. Stop loss di mana? Nah, stop loss kita lihat ini. Pakai evol stop loss ya Bapak Ibu. Stop loss bisa juga di 2 tick 150 kalau mau ini pasang stop loss. Berarti kalau lihat donciannya stop loss di 1040 ya. 1050 kurang 2 tick. Atau kalau mau agresif pakai ini. Evol BRPT. Nanti Bapak Ibu cari sendiri angkanya berapa. Jadi ini kan besar, tapi kita lihat yang di break. Ini yang di break kan. Antara candle yang ini sama yang ini, kita lihat di antaranya mana yang swing low. Nah, ini swing low, 2 tick di bawahnya. Di sini. Sekitar di sini Bapak Ibu cari nih, di bawah candle yang hijau ini, low-nya berapa? Kurang 2 tick ya, sekitar di sinilah kalau dari visual. Ini stop loss. Untuk ini, kalau yang mau konservatif ya di bawah sini. Oke. Sekarang kita lihat dengan VBP Weekly BRPT. Dan sudah sering juga dibahas di weekly ini Bapak Ibu. Kalau di BRPT kita lihat dia coba merengsek ke atas. Ini ada zona supply and demand yang kuat ya. Dia sudah ada demand yang mendorong ke atas. Ya, nanti di sinilah target dulu jual 25% atau 50% ya. Nah, target berikutnya jual di atas sini. 50%-nya sisanya. Jadi begitu, ini volatilitasnya ya Bapak Ibu. Soalnya kalau nggak main nge-swing begitu, kita nggak oke juga. Bisa cek volatilitasnya berapa ya pakai PVM, BRPT, HMSP. Bapak Ibu tambahkan dengan saham-saham Bapak Ibu ya. Kita lihat. Oh, dia volatilitasnya tinggi sekali ya ini. Volatilitasnya tinggi sekali. Kalau saham yang volatilitasnya tinggi sekali cocok untuk main cepat nih, main swing. Ya, kalau dia slow, naiknya slow, volatilitasnya rendah tapi dia profit, nah itu cocok untuk investing. Oke. Kita lihat lagi VBP BRPT. Kita turun ke daily. Nah, kalau di daily kita lihat di sini ada supply nih sell mother candle. Kenapa dia sejak dia turun belum dites ya? Jadi kita targetnya di sini dulu nih, yang tinggi. Oke, nanti kalau dia pullback, Bapak Ibu, buy on weakness-nya di zona ini. Ya, ini ada panjang. Jadi kalau dia turun lagi ke bawah mengkoreksi, dia naik ke atas. Tapi kalau dia naik ke atas, Bapak Ibu jaga aja satu lot. Ya, supaya nggak FOMO. Kalau udah naik tinggi, greedy, abaikan aja. Takutnya Bapak Ibu kejar, dia turun. Karena volatilitasnya tinggi sekali nih saham BRPT ini. Oke, kita lihat dengan DOM. DOM sudah saya benerin, sudah saya request datanya, sudah saya benerin. Saya request supaya benar datanya. DOM BRPT ini harusnya sudah benar ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita cek. Tadi sebelum saya cek, tapi kayaknya sudah benar. Iya, sudah benar ya. Untuk tanggal 11 kita lihat asingnya banding dengan lokal itu 44,4%. Dalam hari ini, dalam 5 hari 2%. Kecil saja dari asingnya. Ya, yang pegang juga Prajogo Panggung itu lokal ya. 20 hari 2%. Kecil-kecil aja nih Bapak Ibu. 2%, 2%, 1,9, 0,9. Baik, kita cek dengan foreign flow dengan chart PIF BRPT. Bagaimana asing di BRPT? Dia masuk Morgan Stanley nggak nih? Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk BRPT. Dia sempat turun dalam mulai dari akhir Mei ya sampai bottoming dia Juli, lalu volatilitasnya terus turun. Agustus juga. Nah, dari Agustus dia mulai bergerak naik. Hari ini saham BRPT net buy sebesar 23,21. Dalam 5 hari ada net buy kumulatif 17,38 miliar. Dalam 20 hari ada 72,96 net buy asing di BRPT. Tetapi dalam 60 hari baru terdeteksi ada asingnya masih net sell sebesar minus 26,87. Tapi dalam 1 hari baru kedeteksi ini ada turun besar. Asing net sell tercatat minus 421,3 miliar. Besar ya Bapak Ibu. Jadi itu dia foreign flow untuk BRPT. Oh ya, ketinggalan ya. Wave BRPT. Dia zigzag elliott wave-nya mulai ada nggak? Oh, nggak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi kelihatannya memang wave-nya nggak kemana-mana nih. Oke, kita lihat saja pattern-nya. Ini up move. Dia tidak berhasil break di atasnya. Juga ini down move. Tidak berhasil low di bawahnya. Jadi tengah-tengah masih. Cuman kemarin up move-nya signifikan naik ya. Hari ini
Kalau kita lihat ini sudah naik, ini belum lebih tinggi, tapi volumenya sudah break up ya. Nah, catatan pentingnya lagi, kita hajar kanan nih. Orang termasuk greedy juga hari ini di BRPT dengan jumlah saham netnya untuk hajar kanan 79 juta. Kira-kira valuasinya adalah kira-kira 79 juta, valuasinya adalah 92,62 miliar. Orang value-nya nilainya hajar kanan ya. Ini kira-kira saja. Oke, sekarang kita cek dengan tren BRPT. Kalau kita lihat sideways ya. Ini bentuknya begini nih. Jadi kalau ditarik garisnya trennya, ini break atas, dia pullback dulu, naik. Atau dia kalau turun bawah, pullback dulu, naik. Ini kalau dilanjutkan ya. Ini triangle. Oke, key 2, kita lihat last EPS grow-nya. Ini susah ya. Karena ini ya, EPS grow-nya nggak tercatat, nggak ada datanya. Ini nggak ada datanya nih Bapak Ibu. Tapi dia sudah golden cross di sini. Ya masih sideways saja. Saya sarankan memang untuk investing agak susah nih BRPT. Cocoknya dia untuk trading lah ya. Karena volatilitasnya tinggi. Kita lihat PWS BRPT. Banyak juga mungkin yang punya retail ya. Saya nggak tahu nih. Kalau dipilih untuk weekly stock, dia banyak yang pilih BRPT. MACD buy, TSP buy, trennya sekarang up. Kita sudah punya sinyal buy, sekarang dia candle hijau. Volumenya sangat besar, spreadnya dia rata-rata, close-nya sangat tinggi. Nah, di sini yang penting dia akumulasi serta akumulasinya strong ya. Signifikan, kita tunggu saja. Jadi targetnya nih yang ini nih. Kita tunggu mungkin besok dia kalau candle hijaunya udah ini dari rebound, maka di sini ada keluar followernya. Oke, kita lihat saham berikutnya adalah Alert HMSP. HMSP, aduh, hampir sebulan ya, kita nggak tahu ini. Mungkin pullback atau apa. Kita coba aja analisa ya, tapi singkat nih sayangnya Bapak Ibu ya, karena waktunya nih. Alert, tidak, kita cek dengan Speedo. Speedo HMSP. Kalau Bapak Ibu punya HMSP, Bapak Ibu coba ikutin step by stepnya seperti tadi untuk BRPT ya. Urutannya. Sini kita punya grid, artinya untuk daily speedometernya dia demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star HMSP. Nah, saya berikan daily saja. Nanti Bapak Ibu silakan lanjutkan dengan analisa weekly-nya. Daily-nya sudah bergerak naik ya. Jadi dia signifikan nih. Kapan ya? Hampir seminggu yang lalu nih. Naik. Alertnya kapan ya? Ini mungkin alert yang bisa membuat begini. Alertnya tanggal 19 hampir sebulan ya. Ini ada sesuatu nih Bapak Ibu ya. Sementara non cyclicalnya bergerak, jadi HMSP jarak hari ini, jarak antar bintangnya terjadi percepatan, jadi akselerasi relatif terhadap composite. Karena composite minus juga hari ini. Kita lihat dengan VPA, langsunglah HMSP. Ini Bapak Ibu, kalau HMSP nanti silahkan analisa sendiri lebih dekat. Kalau lihat HMSP-nya, jadi bagus karena seolah-olah dia second chance to buy ya Bapak Ibu. Ini patternnya polanya seperti ini. Ini mungkin fase D ini malah ya. Ya, ini adalah the best time for buying. Ya, di sini dia turun ke bawah memberikan second chance to buy. Maka dia naik lagi ke atas. Candlenya merah. Close-nya upper side tapi ya. Oke, dia ada opening gap up. Lalu ditutup. Dia ini tekanan. Volumenya dia rata-rata. Tapi distribusi ya ini Bapak Ibu ya sayangnya. Kita lihat ini ada gap. Jadi target dari HMSP ini nggak usah muluk-muluk. Ini ada sell mother candle. Ini tarik garis. Dah segitu dulu lah ya. Jadi yang kemarin ini ada alert kalau nggak salah dia turun hampir sebulan. Di sini kita buy on weakness. Dan naik ke atas jualnya di sini 50% karena dia mau nutup gap. Ya gitu aja lah. Tapi masih hari ini sempat naik dia turun lagi nih. Mudah-mudahan dia naik lagi ke atas. Volumenya rata-rata sepertinya ada yang HMSP ini sepertinya dia masuk kembali ke kompas 100 ya. Bagusnya dia volumenya dia rata-rata, spreadnya dia rata-rata, close-nya juga upper side walaupun negatif ya. Karena apa? Ada opening gap up. Dia upper side walaupun negatif. Kalau volume price analysis ini bagus. Dia close-nya upper side, makanya warnanya hijau di sini. Oke, kalau bingung itu Bapak Ibu tonton saja volume tutorial ini.
kan bingung nih upper side itu segala macam. Di sini ada nih. Di sini volume price analysis sampai sign of weakness, PPI sinyalnya Bapak Ibu tonton saja ya. Kalau ada rezeki nanti silakan ikut workshop volume price analysis. Lalu kita lihat DOM dulu. HMSP. Dominant rasionya sudah oh, dia belum dimasukin. Oke, nanti saya perbaiki ya. Untung saya cek. Oke, kita lihat PIF HMSP. Oke, DOM-nya saya cek. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk HMSP, HM Sampurna. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu masih tekanan net sell terus. Kalau kita lihat ini akum 4-nya ini, maka dia masih merah aja. Hari ini memang ada net buy sebesar 3,02 miliar. Dalam 5 hari asingnya tercatat net sell sebesar minus 1,43 miliar. Dalam 20 hari asingnya net sell sebesar minus 17,48 miliar. Dalam 60 hari net sell-nya tercatat lebih membesar sebesar minus 57,86 miliar. Dalam 1 hari tambah besar lagi tercatat minus 98,8 miliar ya. Jadi itu foreign flow untuk HMSP. Oke, Bapak Ibu silakan dilanjutkan. Nanti yang berminat di HMSP silakan dilanjutkan seperti bagaimana tadi membahas BRPT. Oke, itu saja saya rasa untuk aftermarket close hari ini. Nanti kalau ada waktu kita bikin analisa singkat yang lainnya. Tadi kalau nggak salah di ekstrim ya ada ya. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, hidupkan loncengnya agar kalau ada video baru dari saya, analisa, Bapak Ibu ternotifikasi. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.